Ibu Septiunita MPD. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua 3 Ibu Randia Sukmadewi MPD, Bapak Ibu dosen, Ketua BEM periode sebelumnya ada Bapak Lukman, seterusnya resimen mahasiswa dan keanggotaan kepengurusan BEM 2019-2020 yang telah hadir, dan juga selamat dan sukses kepada periode BEM 2020-2021. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara pelantikan kepengurusan BEM STK Nasional periode 2020-2021. Selanjutnya selawat beringat salam hendaknya senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang Islamnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa STK Nasional. Kampus itu merupakan miniaturnya sebuah negara. Artinya apabila ada sebuah negara yang terdiri atas badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di kampus juga ada badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa contoh badan eksekutif di sebuah kampus? Itu adalah badan eksekutif mahasiswa. Apa contoh badan legislasinya? Badan atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Cuman di kampus kita ini baru satu yang terlaksana dalam sebuah miniaturnya, yaitu badan eksekutif, yaitu badan eksekutif mahasiswa di STK Nasional. Rekan-rekan semuanya, terkhusus bagi kepengurusan BEM 2020-2021 dan secara umum kepada seluruh mahasiswa STK Nasional. Kalau kamu jadi mahasiswa, kamu harus jadi mahasiswa kura-kura. Apa itu mahasiswa kura-kura? Mahasiswa yang kuliah rapat. Kura-kura lambat. Iya, memang kita lambat pulangnya. Tapi kita ada sesuatu yang produk yang kita hasilkan. Biar kita lambat, tapi ada makna. Gak apa-apa kita pulang jam 5, jam 8. Gak apa-apa. Yang penting kita ada yang dihasilkan. Beda dengan mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Itulah mereka yang tidak tergabung, yang tidak hadir dalam pada kesempatan kali ini. Kuliah pulang cepat kan, kupu-kupu terbang cepat. Tapi apa yang dihasilkan? Hanya sekedar pengetahuan. Tidak ada yang dihasilkan selain pengetahuan yang didapat dari kampus. Padahal di sebuah organisasi itu banyak sekali pengalaman, experience yang sangat berharga bagi kehidupan yang akan datang. Mahasiswa sekalian, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kampus itu ibarat sebuah pohon. Pohon ada batang. Jika kamu menjadi batang, jadilah batang yang kokoh. Batang yang kuat. Apabila ada angin, batang itu tetap kokoh, tidak rubuh. Itu jika kamu jadi batang dalam sebuah pohon. Apabila kamu jadi cabang, jadilah cabang yang bisa menggandeng ranting dan daun. Itu kalau kamu jadi cabang dalam sebuah pohon. Apabila kamu jadi daun, jadilah kamu menjadi daun yang lebat. Daun yang lebat akan bisa menaungi orang-orang di bawahnya. Coba kita lihat pohon. Apabila pohon itu lebat daunnya, maka orang-orang berlindung di bawah pohon tersebut dari sinar matahari. Jadi maka apabila kamu jadi daun, jadilah daun yang lebat. Apabila kamu menjadi buah, jadilah buah yang manis. Buah yang manis akan menghasilkan sesuatu yang manis juga. Siapa buah yang manis dalam sebuah organisasi? Tergantung jawabannya, tergantung posisi kita. Apabila kamu menjadi bunga, jadilah bunga yang semerbak harumnya. Siapa dia yang semerbak harumnya? Dia yang pandai menjaga nama baik STK Nasional, tidak mencoreng nama baik STK Nasional. Tidak berbuat perbuatan asusila di kampus, di luar kampus. Karena ada mahasiswa yang berbuat demikian. Ada oknum-oknumnya. Perlu kita sangat sayangkan sekali hal yang demikian, Bapak Ibu. Apabila kamu menjadi akar, kita lihat akar. Akar tidak pernah terlihat. Bisa kita lihat akar? Tidak. Kenapa kita harus menjadi akar?
Karena akar, walaupun dia tidak terlihat, dia tidak dikenal, dia tidak pernah, orang tidak pernah tahu dia sebagai ada di sebuah organisasi, namun kerja kerasnya itulah yang menentukan kesuksesan sebuah organisasi. Ya, orang tidak tahu namanya ini, ternyata dia ada di BEM. Ternyata fungsinya itu sangat besar. Makanya kalau kamu jadi akar, kamu jadi tidak boleh iri. Jangan iri. Jangan iri kepada bunga, jangan iri kepada batang, jangan iri kepada daun. Karena kamu memegang peran. Karena akar, berat akar tidak ada akan pernah ada sebuah pohon. Karena dari akar bermula sebuah pohon. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan teman mahasiswa hadirin semuanya. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan terkait organisasi ini. Organisasi itu penting. Selain menambah pengalaman kita, juga menambah relasi. Siapa relasi kita? Orang-orang lain, masyarakat. Berbeda dengan mahasiswa kupu-kupu, relasinya tidak seperti mahasiswa kura-kura. Kita berinteraksi tidak hanya dengan mahasiswa, dosen, juga masyarakat. Bahkan sesekali kita berinteraksi dengan pemerintah. Ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka kita sebagai orang yang berorganisasi itu memiliki peran penting. Kemudian karakter yang peduli. Peduli Bapak Ibu hadirin. Kalau ada sebuah bencana di suatu daerah, kamu sebagai mahasiswa harus membantu mereka yang kesusahan. Jangan sampai kita diam melihat saudara-saudara kita kesusahan, kesulitan. Gimana rasa kemanusiaan kita? Kemudian tidak mementingkan kepentingan pribadi. Kita harus mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Jangan egois, itu intinya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Ada catatan penting juga yang perlu saya sampaikan kepada kepengurusan BEM 2020-2021. Itu terkait berhenti di tengah jalan. Sekarang saya mau tanya, berapa jumlah anggota BEM 2019-2020-2021? 39. Ada 39 anggota, termasuk ketua, bukan? Ya. Termasuk. Ya, termasuk. Banyak. Itu seperti zamannya periode 2018 banyak ini juga. Namun ada problem, ada masalah. Seperti penelitian itu harus berlatar belakang dari awalnya sebuah masalah. Masalah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Ini masalah kita di organisasi. Awalnya 39, di akhir tinggal 10. Itu yang sering. Jangan sampai yang 39 ini di bulan pertama keluar 5, di bulan kedua keluar 3, di bulan keempat tinggal 10. Ini kemana? Mau jadi apa? Apakah masuk organisasi itu hanya untuk mengikuti tren? Apakah masuk organisasi itu hanya untuk mencari nama? Apakah ada yang demikian berniat seperti itu? Kalau ada, sebaiknya hari ini mengundurkan diri. Gitu. Kalau ada tercermin atau tersontak dalam hati, saya masuk organisasi hanya untuk mengenal, hanya untuk kita sebagai mahasiswa itu dikenal oleh mahasiswa lain, mengikuti tren, mencari nama, saya sarankan detik ini mengundurkan diri. Percuma berhenti di tengah jalan. Ada alasannya nih, saya temukan kemarin itu. Saya sibuk. Sesibuk apakah saudara? Kemudian ada alasannya saya tidak bisa membagi waktu. Terus emang di saat diwawancara ngapain katanya membuat pernyataan saya bersedia loh. Kapan setiap hari hadir? Ada alasannya pekerjaan. Banyak alasan. Sehingganya apa? Pekerjaannya, tugasnya di organisasi itu terabaikan. Akhirnya keluar. Ada yang keluar secara terhormat, ada keluar yang secara tidak terhormat. Yang tidak terhormat itu diberhentikan. Ada. Tidak bisa kita pungkiri. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia.
Yang penting juga dalam sebuah organisasi itulah kejujuran. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, Bapak Ibu. Indonesia kekurangan orang jujur. Banyak orang-orang yang sekarang menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan itu orang-orang cerdas, lulusan S3, tidak hanya dalam negeri, luar negeri. Tapi apakah dia jujur? Belum tentu. Orang berpendidikan, orang berilmu, belum tentu jujur. Tapi dengan kejujuran, orang berilmu tadi menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang perlu kita sampaikan. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang berbahagia, saya juga mengucapkan terima kasih kepada periode BEM 2019-2020 yang telah bekerja keras mengangkat nama baik STKM nasional di mata masyarakat. Walaupun yang hadir sekarang ini hanya beberapa orang saja, saya mewakili seluruh segenap BEM periode kepengurusan 2019-2020 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Darwis Embung yang selama ini juga telah membina kami sedikit banyaknya, kepada Ibu Dr. Seminut MPD yang dulunya itu sebagai Wakil Ketua 3 STKM Nasional yang telah juga membimbing kami dalam hal pembinaan kepengurusan BEM STKM Nasional. Mungkin itu saja, terima kasih dari saya. Salah dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.